kita akan kasih makan siang untuk semua anak-anak Indonesia. Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Adik-adik kita berangkat ke sekolah menggunakan perahu. Tanpa mereka makan, mereka sampai di sekolah dalam kondisi perut lapar. Tadi sudah bahkan disebutkan ya bahwa ada sesuatu yang lebih genting sebetulnya dari mengisi perut lapar, itu bagaimana anak-anak di daerah yang akses pada sekolahnya itu masih terhambat gitu. Masih menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak akan menghentikan program makan bergizi gratis yang juga jadi janji kampanye Prabowo. Halo Sobat Bidik, program makan bergizi gratis atau MBG menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang digagas untuk meningkatkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Program ini dijalankan melalui SPPG yang berfungsi sebagai dapur produksi, pusat pengelolaan gizi, sekaligus distribusi makanan kepada penerima manfaat. Sejak diluncurkan pada Januari 2025, program MBG terus diperluas ke berbagai wilayah Indonesia. Program ini menyasar kelompok prioritas seperti pelajar, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Fokus utamanya adalah pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam 1000 hari pertama kehidupan. Namun, seiring berjalannya waktu, membahas mengenai MBG tidak lagi hanya berfokus pada manfaat yang diberikan. Perhatian publik mulai tertuju pada sistem pelaksanaannya, termasuk pembangunan SPPG yang kini mulai didorong hingga ke lingkungan perguruan tinggi. Langkah pemerintah melibatkan perguruan tinggi untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih menjadi buah bibir. Jika SPPG masuk ke kampus, yang dibangun bukan sekedar program makan gratis, melainkan ekosistem pangan dalam skala institusi. Kampus diproyeksikan menjadi pusat riset pangan, laboratorium pembelajaran mahasiswa, sekaligus bagian dari rantai pasok pangan nasional. Di atas kertas, konsep ini terlihat menjanjikan, namun skala program tersebut tidaklah kecil. Satu unit SPPG membutuhkan infrastruktur, tenaga kerja, bahan baku, sistem distribusi, dan pengawasan yang kompleks. Hal ini memunculkan pertanyaan, apakah kampus memiliki kesiapan menjalankan fungsi sebesar itu? Karena di sisi lain, program MBG memiliki anggaran yang begitu besar. Iya, adanya wacana soal kampus diberikan kewenangan untuk mengelola SPPG begitu, ini menjadi hal yang cukup anomali bagi saya karena mempertanyakan apa esensi awal dari program MBG tersebut begitu ya. Kampus bisa mengambil peran tapi bukan dalam konteks tata kelola, bukan dalam konteks pengelolaan SPPG-nya begitu ya, karena itu betul-betul di luar dari kewenangan atau otoritas perguruan tinggi yang memang concernnya di Tridharma Perguruan Tinggi Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, dan juga Pengabdian begitu ya. Kalau mau, kampus bisa dilibatkan sebagai institusi yang bisa melakukan pengawasan secara independen begitu bagaimana praktik pelaksanaan MBG, soal tata kelolanya, penyerapan anggarannya, distribusinya, pokoknya dari dulu sampai hilir gitu. Kampus kan insan akademik misalnya, maka gandenglah kampus sebagai institusi untuk memberikan masukan-masukan, untuk memberikan kritik-kritik, membentuk kajian-kajian yang konstruktif misalnya, yang itu nantinya akan bermanfaat bagi pemerintah dalam perbaikan ke depannya. Bukan justru malah kampus yang diberikan kewenangan untuk mengelola, karena itu akan sekali lagi menciptakan adanya konflik kepentingan, akan menciptakan tumpang tindih begitu, jadi malah menggeser concern perguruan tinggi yang harusnya pada peningkatan kualitas riset, pendidikan, pengajaran, justru malah kita disibukkan oleh urusan dapur, makan, nasi, dan seterusnya gitu ya. Jadi perlu juga misalnya kampus, karena kita punya kajian-kajian, riset-riset gitu, jadi kampus dilibatkan untuk penguatan risetnya ya, karena kebijakan yang bagus adalah kebijakan yang ditopang dari bukti-bukti, evidence based policy, kebijakan yang ditopang dari bukti dari data-data ilmiah saintifik. Nah, kampus bisa memproduksi itu ya. Jadi misalnya yang tadi saya bilang belum ada evaluasi nih, misalnya kalau misalkan MBG ini untuk menurunkan stunting, pertanyaannya berapa persen stunting yang menurun sekarang sejak MBG itu diimplementasikan, kan belum ada. Kalau misalnya MBG ini menyasar sekolah tujuannya untuk meningkatkan prestasi siswa misalnya, pertanyaannya apakah ada kenaikan prestasi ketika masyarakat sebelum dan setelah mengkonsumsi MBG itu misalnya, kan itu juga belum ada kebijakan, belum ada kajiannya. Nah, kajian-kajian itu bisa diinisiasi oleh perguruan tinggi, karena perguruan tinggi punya kajian yang cukup terpercaya, kredibel, punya lembaga-lembaga riset yang bisa bertanggung jawabkan. Itu justru disitulah urgensi pelibatan perguruan tinggi saya rasa, bukan malah
malah mengelola SPPG-nya gitu ya, karena ini tadi malah justru menambah beban-beban yang seharusnya meringankan beban dosen, pendidik, dan seterusnya, justru malah menciptakan kerumitan-kerumitan yang baru. Seharusnya kampus itu menjadi check and balance untuk pemerintah gitu, karena kampus secara akademik memiliki nilai-nilai yang intelektual, dan dia tahu seharusnya sebagaimana kebijakan tersebut berjalan. Nah, di Untirta sendiri, ketika kita melihat wacana adanya SPPG di masuk Untirta, jelas itu seharusnya nggak relevan lah, karena kampus PTN itu harus mengkritik bagaimana program prioritas yang seharusnya berjalan, bukan program-program politis yang justru direproduksi di ruang-ruang intelektual seperti kampus gitu. Nah, Untirta atau PTN-PTN harus melihat kondisi-kondisi seperti itu di wilayahnya masing-masing, supaya ini dianggap relevan atau tidaknya. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis. Muncul pula sejumlah kasus dugaan penyimpangan anggaran dan persoalan tata kelola yang membuat pengawasan program MBG semakin disorot publik. Kasus korupsi yang menjerat mantan pimpinan BGN, Dadan Hindayana, sempat memicu gelombang ketidakpercayaan. Selain Dadan, Kejaksaan Agung juga menetapkan Sony Sonjaya dan Lodi Pusung yang merupakan mantan wakil kepala BGN. Selain itu, Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN, lalu Muhammad Iwan Mahardan, pihak swasta, Asep Yusuf Semantri, Komisaris PT Yasa Arta Manunggal, Andri Mulyono, serta Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review, Dori Harimasi Hombing, juga resmi jadi tersangka terlibat dugaan korupsi tata kelola MBG. Kasus-kasus tersebut membuat publik semakin mempertanyakan efektivitas pengawasan serta akuntabilitas program yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah. Jelas ya, ini sebenarnya dari awal pun ketika kita melihat misalnya MBG, jelas banyak distrust masyarakat terhadap pengelolaan MBG, apalagi dengan adanya kasus korupsi, ini makin melebarkan distrust program tersebut kepada masyarakat gitu. Dalam RAPBN 2026, anggaran MBG diproyeksikan mencapai lebih dari 223 triliun rupiah. Besarnya anggaran tersebut membuat masyarakat menuntut transparansi, efektivitas, dan pengawasan yang lebih ketat. Indikatornya satu, pemberian makan sudah ada. Berarti kan harus dievaluasi ya. Evaluasi dari pemberian makannya, evaluasi dari bentuk pemberian makannya, dalam artian pemberian makanannya itu menunya apakah sudah mencukupi atau tidak. Karena kan cuma sekali dalam sehari ya. Nah, kalau misalkan program itu untuk gizi kurang atau stunting, berarti harus ada evaluasi, entah penimbangan atau pengukuran tinggi badan. Kalau anak sekolah kan udah tinggi badan ya. Nah, tinggi badan itu sebaiknya 3 bulan sekali, bagusnya, gitu kan. Nah, kita lihat apakah ada perubahan. Jangan sampai kita memberi makan saja, tapi kita nggak ada bentuk evaluasi. Jadi anggarannya jatuhnya kita gini, orang-orang pada mendemonstrasikan terkait MBG karena dia nggak tahu evaluasi sebenarnya seperti apa, tidak tahu kebermanfaatan MBG seperti apa, apakah benar-benar bermanfaat atau tidak. Bermanfaatnya itu banyak kan. Satu, dia punya rasa senang terkait dengan pemberian. Kedua, adakah bentuk bukti lain kebermanfaatan MBG. Salah satunya kalau di bagian gizinya, yaitu tadi karena dia tujuannya memberikan atau memperbaiki status gizi, berarti evaluasi apakah ada perubahan status gizi itu. Jadi anggarannya, anggarannya besar, tapi kita lihat dampaknya memang bagus. Pertanyaan itu semakin menjadi relevan ketika Indonesia juga menghadapi tekanan ekonomi akibat pelemahan nilai tukar rupiah. Dalam kondisi seperti ini, efisiensi penggunaan anggaran negara menjadi perhatian yang semakin besar. Tekanan rupiah bukan lagi ancaman, melainkan realitas yang menggerus daya beli dan biaya operasional. Efisiensi anggaran bukan lagi opsi, melainkan syarat mutlak agar MBG tidak hanya sekadar formalitas nasional. Sebagian pihak berpendapat bahwa pemerintah perlu memfokuskan anggaran pada stabilitas ekonomi, pendidikan, dan layanan publik lainnya sebelum memperluas program MBG melalui pembangunan SPPG baru. Bahkan, muncul pandangan bahwa perluasan program sebaiknya ditunda sementara hingga persoalan keamanan pangan, kualitas menu, dan tata kelola anggaran dapat dibenahi secara menyeluruh. Di tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian hari ini, di mana kondisi perekonomian semakin melemah, semakin buruk ditandai dengan pelemahan rupiah begitu, ini menyisakan pertanyaan besar soal apakah penting untuk melanjutkan program MBG, di mana program ini menjadi salah satu program besar di era pemerintahannya Prabowo Gibran begitu. Jika melihat berbagai banyak persoalan-persoalan yang muncul di publik,
Pertama, mengenai tata kelola program MBG yang banyak sekali menyisakan persoalan-persoalan. Lalu kemudian soal adanya masalah transparansi yang memberikan banyak celah-celah untuk terjadinya praktik-praktik korupsi. Dan yang ketiga, adanya inefisiensi dan juga inefektivitas dalam proses implementasi program MBG di lapangan gitu. Sehingga saya rasa di tengah situasi yang pelik ini seharusnya pemerintah concern bagaimana meningkatkan daya tawar rupiah di mata dunia begitu, sehingga tidak berimbas pada banyak hal seperti kenaikan harga bahan pokok misalnya dan seterusnya gitu. Sehingga alih-alih misalnya fokus pada MBG, saya rasa MBG harus dievaluasi terlebih dahulu dan concern pemerintah dialihkan bagaimana caranya untuk meningkatkan rupiah di mata dunia begitu, sehingga tidak berdampak banyak terhadap krisis atau inflasi yang terjadi di dalam negeri begitu. Ya, dilihat dari bahan pokok yang meningkat, ada yang bilang bahan pokok meningkat gara-gara kenaikan dolar, ya bisa saja gitu kan. Ada yang bilang juga karena MBG jadi pasokan di pasar berkurang, bisa saja. Cuman bukan jadi faktor utama gitu kan. Bahan pokok meningkat ya meningkat saja ya, namanya permintaan pasar. Semakin tinggi permintaan pasar berarti semakin tinggi juga berapa harga bahan pokok yang ada. Untuk kualitas sendiri sebenarnya ya sekarang sudah bagus ya kalau dilihat-lihat ya, apalagi kan sekarang sudah dilakukan evaluasi terhadap MBG ya. Kalau dari beberapa rekan yang saya ketahui kerja di MBG dan memang ada juga yang lulusan mahasiswa yang ada di MBG itu sering melihat ininya juga, menunya seperti apa sih gitu, bentukan menunya seperti apa, itu bagus, sudah memenuhi gizi seimbang dalam artian. Dan kita belajar tentang isi terigu. Isi terigu itu terkait dengan pembagian konsumsi yang harus dimakan dalam satu waktu gitu. Nah, di satu ompreng itu kan satu waktu ya, makanya dilihat dari porsinya, dilihat dari pilihan menunya itu sangat cukup. Nah, ketika misalkan dilihat dari anggaran yang diberikan oleh pihak BGN ke MBG, apakah sudah memenuhi dengan peningkatan kebutuhan pasar, pintar-pintarnya manajemennya atau manajerialnya terkait dengan gimana caranya dia bisa mencukupi dengan harga segitu, bisa mencukupi kebutuhan gizi anak. Kan sebenarnya kalau di gizi itu ada pelajaran yang namanya bahan pengganti. Kalau misalkan kita nggak bisa ayam, pakai tempe bisa, pakai telur, nggak mesti ayam. Atau misalkan sayur yang kita anggap misal brokoli, masih ada bayam, ya, masih ada wortel, masih ada kacang panjang, masih ada sawi, masih banyak yang lain sebagai bahan pengganti. Gitu. Jadi jangan sampai karena bahan pokok ini kita tidak bisa memberikan pemenuhan gizi anak yang optimal. Bisa saja. Makanya kita harus tahu, oh ketika misalkan tidak bisa bahan ini apa ya yang bisa diganti. Dan saya yakin pasti ahli gizi yang kerja di MBG, yang memberikan manfaatnya ke MBG, yang bekerja di MBG itu udah pasti tahu apa yang harus dilakukan dengan anggaran sekian, dengan bahan pokok yang semakin meningkat. Itu pasti sudah tahu apa yang dilakukan. Namun di sisi lain, pendukung program MBG menilai bahwa investasi pada pemenuhan gizi masyarakat tetap penting karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Perbedaan pandangan tersebut kemudian memunculkan perdebatan mengenai arah kebijakan MBG ke depan. Apalagi pelaksanaan program ini tidak lepas dari berbagai persoalan di lapangan. Lagi dugaan keracunan usai makan menu MBG. Sepanjang tahun 2026, sejumlah daerah melaporkan kasus dugaan keracunan makanan yang dikaitkan dengan program MBG. Di Cianjur, Jawa Barat, sekitar 180 siswa dilaporkan mengalami gejala mual, muntah, dan diare setelah mengonsumsi menu MBG. Di Grobogan, Jawa Tengah, jumlah penerima manfaat yang dilaporkan mengalami gejala yang serupa bahkan mencapai lebih dari 800 orang. Kasus serupa juga terjadi di Manggarai, Bantul, Kulon Progo, Cimahi, Kudus, dan Garut yang terbaru usai dilantiknya Kepala BGN baru, yakni Sudaryono, serta sejumlah daerah lainnya. Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sadar keamanan program, kualitas pengawasan, serta kesiapan SPPG dalam melayani jutaan penerima manfaat. Selain persoalan keamanan pangan, kualitas menu yang diberikan juga sempat menjadi sorotan. Di beberapa daerah, masyarakat mempertanyakan apakah menu yang diberikan sudah sebanding dengan anggaran yang dialokasikan pemerintah. Stunting paling besar itu Papua Pegunungan, 40%. Berapa jumlah SPPG di sana? 13. Sulawesi Barat, stunting itu 35%. Jumlah SPPG di sana 177. Jawa Barat, stunting hanya 15%. Jumlah SPPG di sana 6.357. Jadi anggapan bahwa ini adalah program penanganan stunting, jadi nggak masuk akal dengan data hari ini.
konsep stunting itu harus dipelajari dulu, sebenarnya harus dipahami dulu. Kalau stunting itu kan dilihat, kalau di Indonesia itu dilihat dari gambaran tinggi badan atau panjang badan menurut umur, gitu kan. Kita udah dapat nih datanya, biasanya dari SSGI gitu kan, data stunting seperti apa. Program MBG sebenarnya awalnya memang untuk anak yang terindikasi gizi kurang dan stunting, seperti itu kan. Kalau stunting kan udah dari 2 tahun tidak bisa dirubah, dia akan tetap stunting. Tapi permasalahannya adalah ini yang kita meluruskan, bahwa apakah memang MBG itu tidak diperlukan lagi ketika, kan ada statement ya, bahwa stunting itu sebenarnya di 2 tahun pertama kehidupan, dalam artian ketika anak-anak umur 2 tahun stunting, dia tidak akan berubah, irreversible gitu kan. Itu perkembangannya. Tapi pertumbuhan tetap bertumbuh, manusia kan tetap bertumbuh ya. Jadi MBG itu sebenarnya niatannya sudah baik ya, memberi makan orang yang memiliki kebutuhan atau kekurangan. Kalau dari segi gizi, kami sangat welcome dengan program tersebut. Karena untuk kita terus memberikan asupan yang bergizi kepada masyarakat, terkhusus anak-anak yang punya indikasi gizi kurang dan stunting itu bagus. Memang implementasinya harus tetap diawasin. Nah, kalau kita melihat bagaimana dampaknya terhadap siswa yang keracunan, kita juga harus bisa melihat tata kelola birokratis daripada BGN selaku penyelenggara MBG tersebut gitu. Karena ini programnya sebenarnya membutuhkan kompetensi yang tinggi terkait gizi, terkait kesehatan dan lain-lain yang bersangkutan, jelas seharusnya diisi oleh orang-orang yang kompetensinya terhadap hal tersebut. Tapi kita melihat ya ketua BGN sekarang atau ketua BGN sebelumnya tidak didasarkan kepada kompetensi yang seharusnya didasarkan pada hal-hal tersebut untuk mendukung jalannya program MBG, tetapi malah inkompetensi yang ada dan kedekatan politis daripada kepala-kepala BGN atau birokrat-birokrat MBG tersebut didasarkan pada kedekatan politik aja gitu, bukan berdasarkan kompetensi. Pun kalau kita melihat banyaknya dapur-dapur yang dipegang bukan orang-orang yang kompeten juga oleh dewan, oleh aparat represif seperti TNI maupun Polri gitu. Ini kan jelas gitu. Makanya dari segi tata kelola udah jelek, ya bagaimana dampaknya ke masyarakat gitu. Jelas kan? Kasus keracunan kemarin ya, itu jadi problematika juga sih sebenarnya. Sebenarnya itu jadi bentuk pengalaman juga terkait dengan perbaikan dapurnya sendiri. Karena memang untuk memulai itu pasti perlu perbaikan sana sini kan. Dalam artian orang mau belajar merangkap jatuh dulu, gitu kan, sama keracunan. Tapi memang kemarin permasalahannya tidak semata-mata terkait dengan ahli gizinya, walaupun ahli gizinya itu bertanggung jawab terkait dengan SOP yang ada. Namun kan proses dalam pengolahannya itu bukan ahli gizi saja kan yang bertanggung jawab, tapi banyak orang yang bertanggung jawab di situ. Kalau titik keamanan dalam makanan itu kan bukan hanya dari proses distribusi, tapi dari proses pengolahan, penyimpanan, penyiapan, semuanya itu harus diperhatikan. Makanya kemarin itu ketika misalkan didapat ada berapa ratus orang sampai ribuan ya, ribuan anak sekolah yang mengalami keracunan itu, dan memang ada bukti bahwa makanan tersebut diperiksa itu ada bakteri yang atau ada jamur yang memang dalam makanan tersebut. Tapi kan kita tidak tahu nih apakah pada saat distribusinya yang dalam situ menjadi titik krusial terbentuknya jamur atau bakteri itu, ataukah pada saat pengolahannya, seperti itu. Kalau misalkan bentuk racunannya itu gimana ya? Karena sudah ada bukti, kalau bilang mau salah pasti akan disalahkan, kecuali tidak ada bukti. Kita nggak bisa menyalahkan siapapun atau apapun itu kan. Tapi karena ada bukti kesalahan sebagai bentuk pembelajaran saja sebenarnya, bahwa memang untuk memberikan makan orang jangan sampai kualitasnya tidak dijaga. Tapi tidak bisa menyalahkan satu orang saja. Misalnya ahli gizi memang bertanggung jawab, tapi kita harus cari tahu dulu sebenarnya bagaimana yang bermasalah. Nah disitulah yang harus diperbaiki. Iya, menurut saya MBG tidak secara total harus dihentikan gitu ya, karena balik lagi ini apa yang mau dikejar, tujuan apa yang hendak mau dicapai gitu ya. Jika memang MBG menyasarnya adalah untuk menurunkan angka stunting yang memang saat ini angka stunting Indonesia masih cukup tinggi begitu, maka itu bisa dilanjutkan, namun dengan berbagai catatan-catatan yang tadi saya bilang. Fokuslah SPPG itu di wilayah-wilayah rentan stunting. Fokuslah pada
nilai gizi dari menu yang diberikan gitu, bukan asal yang penting warga, yang penting masyarakat kenyang belum tentu bergizi misalnya gitu ya. Jadi itu yang perlu, karena sejauh ini yang saya lihat praktik di lapangannya adalah semua orang mendapatkan menu yang sama. Nah itu yang salah gitu ya, karena lagi-lagi ini harus kebijakannya bersifat proporsional, tidak bersifat mengeneralisasi begitu ya. Kemarin kan kita melihat banyak contoh-contoh, misalnya ada sekolah yang menolak adanya MBG karena menurut mereka orang punya begitu, makanan MBG itu tidak layak begitu. Mereka terbiasa makanan yang enak, yang nikmat, yang mewah begitu ya. Lalu kemudian ketika dikasih MBG yang itu di bawah netnya mereka, tentu jadi mubazir karena mereka tidak mengkonsumsinya misalnya gitu, dan seterusnya gitu. Jadi kalau saya diberi kesempatan untuk memberikan masukan-masukan, saya mau mengatakan secara tegas, dievaluasi, dipertahankan, tetapi dengan mengubah desain kebijakannya, mengubah implementasinya, memperkuat mekanisme pengawasannya, dan juga pelibatan masyarakat untuk bisa sama-sama mensukseskan program MBG. Karena prinsip saya adalah memberikan sekecil apapun manfaat sama orang lain itu sangat besar outputnya seperti itu. Kenapa lanjutkan di luar dari dilema kita juga terkait dengan problematika yang ada di MBG ya. Cuman untuk lihat anak-anak yang daerah-daerah terpencil itu mendapatkan makanan yang selama ini belum mendapatkan makanan itu kayak wah bahagia ya lihatnya ya. Kalau diberhentikan kayaknya kurang tepat ya kalau diberhentikan. Dievaluasi iya harus, itu sebuah kewajiban ketika dievaluasi karena kita udah tahu proses permasalahan MBG itu seperti apa. Tapi kalau diputus tidak, kalau saya sih lanjutkan berikan senyuman itu kepada anak-anak, jangan membuat mereka belajar dalam keadaan lapar. Kepada masyarakat luas semuanya, mungkin saja sebagian orang MBG itu tidak penting ya, mungkin anggarannya terlalu besar dan sebagainya, tapi di antara ketidakpentingan itu ada hal-hal yang membuat anak-anak yang di luar sana itu bahagia gitu. Jadi saya harap kita tidak melihat dari satu sisi, tapi melihat dari satu sisi yang lain, kenapa MBG itu perlu kita lanjutkan dengan bentuk evaluasi. Jadi saya harap masyarakat sebagai penyimak itu bisa membantu evaluasi program-program yang ada sehingga semua program berjalan dengan maksimal dan optimal. Menurut saya diberhentikan sih, karena ya tadi dibilang ya, desain awalnya itu tidak melihat prioritas kebijakan atau prioritas kebutuhan masyarakat. Kalau kita secara lokal lihat bagaimana kebijakan pendidikan di Banten, itu banyak penyimpangan yang terjadi. Kalau kita melihat rata-rata tahun sekolah di Banten Selatan gitu, Lebak dan Pandeglang dengan angka 6-7 tahun rata-rata lama sekolah, tapi berbanding jauh dengan Tangerang gitu, kota Tangerang dan Tangerang Selatan sudah mencapai hampir 12 tahun. Ini kan program prioritas yang harusnya pemerintah tuh bisa melihat ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Ini baru di Banten, belum lagi di Papua, belum lagi di daerah-daerah terpencil yang harusnya dilebih dulukan prioritas dasarnya seperti bangunan sekolah, akses ke sekolah, kesejahteraan guru. Ini harus prioritaskan gitu dibanding program MBG yang secara berjalannya itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan gitu untuk mencegah stunting. Itu sih. Jadi kurasa ya harus diberhentikan karena memang desain awalnya sudah salah gitu. Nah, anggaran-anggaran yang keluar dari MBG harus dialokasikan lah untuk kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut, terutama untuk pendidikan. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa tantangan program makan bergizi gratis saat ini bukan lagi sekedar memperluas jangkauan penerima manfaat. Di balik besarnya harapan yang dibawa, pemerintah juga dihadapkan pada tuntutan untuk memastikan setiap tahapan program berjalan secara aman, transparan, dan tepat sasaran. Terlebih, berbagai persoalan yang telah terjadi mulai dari kasus keracunan makanan hingga dugaan penyimpangan tata kelola membuat evaluasi terhadap pelaksanaan MBG menjadi semakin penting agar tujuan awal program benar-benar dapat tercapai. Sebab pada akhirnya, keberhasilan sebuah program nasional tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, maupun banyaknya penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas pelaksanaan, efektivitas pengawasan, serta kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut. Jadi Sobat Bidik, menurut kalian apakah program makan bergizi gratis yang saat ini berjalan sudah mampu menjawab tujuan awal pembentukannya? Atau masih diperlukannya evaluasi menyeluruh agar manfaat benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.